Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam kita, supaya kami sengsara yang salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan Allah Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti katekesi sakramen tobat meskipun melalui Zoom. Berkatilah kegiatan ini dari awal sampai selesai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Berkatilah juga Romo Swaji yang menjadi pemateri. Semoga dapat menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi motivasi bagi kami untuk menerima sakramen tobat. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing dan bukalah mata hati kami, supaya dapat mendengarkan, mencerna, menghayati, dan melaksanakannya sebagai persiapan kami menyambut Paskah dengan pantas dan sukacita. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam Zoom ini. Kita sudah melewati Minggu Prapaskah yang ketiga. Artinya pekan suci sudah semakin dekat, begitu juga dengan Paskah yang kita nantikan. Tentunya persiapan-persiapan juga sangat perlu kita lakukan, baik itu persiapan untuk perayaan liturginya maupun persiapan batin secara pribadi. Maka dari itu, momen ini adalah menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengikuti katekese sakramen tobat yang juga menjadi sakramen penyembuhan. Apa maksudnya? Sakramen tobat juga menjadi sakramen penyembuhan. Supaya tahu, maka mari kita ikuti katekesi ini sampai selesai. Mungkin Bu Sandra bisa membantu kita untuk menjadi moderatornya. Kita saling berbincang-bincang untuk memperoleh materi-materi hal-hal yang perlu kita ketahui dalam persiapan-persiapan kita. Monggo Bu Sandra. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, Suster, dan Bapak Ibu yang terkasih. Pada sore hari ini kita mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama mendengarkan katekese tentang sakramen tobat. Mungkin di awal Romo bisa menjelaskan tema kita malam hari ini adalah sakramen tobat, sakramen penyembuhan. Apa yang dimaksud dengan sakramen penyembuhan itu, Romo? Baik, terima kasih Bu Sandra. Saya ingin menjelaskan bahwa sakramen tobat itu salah satu dari sakramen penyembuhan. Nah, yang lain itu apa? Yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Dan juga sebetulnya Ekaristi sendiri juga sebenarnya sakramen penyembuhan juga. Nah, yang menarik bahwa tentang keberadaan sakramen tobat ini, ternyata orang yang di luar iman kita ini atau yang berbeda agama itu sangat mengagumi kok ada tradisi seperti itu. Siang tadi itu saya baru saja bertemu dengan seorang NU yang mengajak saya podcast, dan salah satunya ditanyakan,
Romo, kenapa kok ada sakramen tobat ini? Kok luar biasa ada tradisi seperti itu. Sampai ada orang kalau berdosa, dosanya bisa dilebur melalui Romo itu gimana? Tapi yang kembali yang menarik bagi kita bahwa sakramen tobat itu sakramen penyembuhan. Karena sebenarnya pada waktu kita berdosa, kita ini sebenarnya sedang sakit. Nah, kalau kita sakit biasanya kita cari penyembuhan. Nah, biasanya kalau sakit kemudian kita cari dokter. Maka dokter tidak cocok pun di Indonesia, cari di di luar negeri sama. Seperti itu. Itu kan berarti setiap orang yang sakit itu memiliki kerinduan untuk sembuh. Ya. Tapi yang terjadi, yang sering terjadi di orang Katolik itu kita tidak sadar kalau kita ini sakit. Istilahnya banyak dari kita sendiri, dari umat kita. Memang mungkin kita punya salah satu sakramen yang sangat luar biasa, yaitu sakramen tobat. Tapi kita sendiri itu tidak menyadari bahwa sakramen ini ternyata sangat penting. Dan seperti yang Romo katakan tadi, bahwa pasti kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini pasti mengalami sakit. Nah, mencari penyembuhannya melalui sakramen tobat, tapi itu yang tidak disadari. Bagaimana caranya kita supaya bagaimana mengingat bahwa kita ini sakit, lalu kita ini harus mencari pengobatan dengan cara bertobat itu. Karena kita sendiri menyadari bahwa banyak yang beranggapan bahwa setiap minggu kita sudah ke gereja, dan di gereja ada doa tobat. Nah, kan merasa dengan doa tobat itu sudah cukup. Itu bagaimana? Ya, jadi kalau begitu bahwa kita ini perlu memiliki kesadaran penuh sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kalau begitu, biar kita sadar menjadi orang yang berdosa, bagaimana? Kita memiliki kepekaan bahwa kita ini mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan, tidak membela diri. Jadi tidak, ini salah, berdosa, kita membela diri. Nah, saya ini berdosa karena digoda yang lain, ngomong. Karena katakanlah saya berkata kotor, ya, karena suami saya itu begini, mau istri saya begini, anak saya begini. Nah, itu kepekaan terhadap dosa ini akhirnya tidak ada. Hati nurani kita akhirnya menjadi lemah untuk menyadari bahwa kita yang orang berdosa membutuhkan pengampunan itu. Ya, sama kalau kita ini kan ada orang yang kalau sakit tidak mau mengakui sakitnya. Karena bisa jadi gengsi. Saya itu orang kuat, dan saya tidak sakit. Itu bisa terjadi. Tapi sebenarnya kalau orang sakit diantar ke tempat yang tepat, dapat demikian juga. Kalau kita ini berdosa dan membutuhkan pengampunan, ya kita mencari tempat di mana kita ini bisa mendapatkan pengampunan. Tapi sekali lagi, maka misteri keselamatan yang ada dalam sakramen tobat itu hanya bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang sungguh mengimani bahwa dia yang berdosa sekarang membutuhkan pengampunan dari Allah. Jadi dosa saya jadi bisa disembuhkan dengan datang ke ruang pengakuan dosa dan saya mengaku dosa, lalu saya mendapatkan absolusi. Ya. Rama mungkin ada beberapa yang mungkin tidak ya, banyak juga yang terjadi. Umat kita ada yang dari baptis, mungkin baptis bayi sampai dewasa, mungkin nggak tahu usia sekarang berapa sudah dewasa, belum pernah masuk ke ruang pengakuan untuk menerima sakramen tobat. Bagaimana untuk memotivasi mereka supaya mereka itu juga akhirnya itu perlu untuk masuk ke ruang pengakuan dan melakukan atau menerima sakramen tobat itu.
Karena belum pernah sekalipun. Akhirnya itu kan merasa bahwa ngeri ya, kayaknya mau masuk itu apa yang akan dibicarakan, apa yang akan disampaikan, bagaimana caranya itu mereka kan banyak yang belum tahu. Gimana, Pak? Ya kalau memang orangnya benar-benar tidak tahu, ya kita bagaimana orang yang tahu ini memberi pemahaman yang baik. Saya kira kalau orang baptisan bayi, dia pasti kalau baptisan bayi akhirnya nanti mau menerima apa ini, komuni pertama, dia mesti dilatih. Nah, seringkali itu menjadi melucut itu ketika baptisan dewasa, terus setelah itu tidak ada tuntunan dari pengajarnya, ya, bahwa nanti kalau jatuh dalam dosa itu, coba praktek untuk pengakuan dosa itu. Jadi kalau orang tidak tahu atau persepsinya salah, kita bisa bantu dengan yaitu memberi pemahaman yang baik kepada orang tersebut. Ya, meskipun nanti pasti pelan-pelan gitu. Kalau misalkan gini, mungkin yang mengikuti pelajaran komuni pertama ada baptisan yang remaja lah, itu mungkin paham ya tata cara aturannya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah cukup umur, sudah tua itu kan kalau masuk itu tata caranya bagaimana? Apakah harus sakit seperti yang diajarkan atau yang dituliskan di buku bahwa urutannya seperti ini atau menyampaikan bagaimana itu? Apakah harus seperti itu? Jadi sebetulnya kalau dituliskan apa namanya bagaimana tata cara sakramen Tuhan itu sebagai panduan saja, ya. Tapi intinya harus dapat gitu, bahwa ketika ke ruang Tuhan besar itu kita sadari bukan sedang kita ini mengaku dosa lalu mau diadili, tapi untuk diampuni. Saya yang sakit ini tidak bisa masalahkan, tapi justru mau disembuhkan. Nah, kalau intinya di situ. Nah, kalau begitu berarti apa? Saya mengaku dengan jujur apa yang menjadi dosa kesalahan saya itu. Ya. Nah, setelah itu nasihatnya dari Romo itu apa? Lalu mendapatkan penitensi. Penitensi itu apa, Romo? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih konkretnya itu apa? Penitensi itu adalah silih. Jadi setiap dosa yang kita buat itu sebenarnya kita sedang terluka. Nah, terluka ini kita mungkin sudah diampuni, tetapi itu belum pulih. Nah, butuh. Jadi pokoknya orang yang serakah itu makan apa enggak berhenti atau makannya kalau banyak, maka penitensinya kurangi makan. Jadi, kalau orangnya pelit, sekarang harus banyak memberi. Itu silih penitensi. Jadi semacam apa ya, sanksi sanksi yang kita buat sendiri untuk menebus kesalahan kita. Karena setiap dosa itu sudah merugikan, tidak hanya merugikan Allah, merugikan sesama dan merugikan diri sendiri, maka harus dikembalikan. Seperti itu. Berarti penitensi itu kita sendiri yang membuat atau dengan bantuan dari Romo. Jadi kalau kita sendiri nggak sadar. Benar. Jadi yang menentukan nanti itu adalah Romo itu. Jadi ketika Romo itu orang itu sudah mengaku dosa, lalu dinasihati penitensinya ini. Kenapa dia menentukan itu? Dia melihat orang ini kira-kira untuk mewujudkan pertobatannya itu lewat apa? Tidak hanya lewat doa, tapi lewat amal juga. Kalau pemainnya saya ini jarang baca kitab suci, ya penitensinya harusnya baca kitab suci. Gitu. Itu tergantung dan besar kecilnya dosa, ya, itu juga akan menentukan penitensi tersebut. Lalu begini Romo, ini kan sudah mulai menjelang ada jadwal pengakuan dosa. Kadang-kadang itu kita berpikir pengakuan dosaku apa ya, aku kok nggak ngerti ya, tentang alukan itu dosa-dosa apa seperti itu. Jadi kita itu nggak tahu
sesama. Dengan alam. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa dosa eklesial. Pernah dengar? Dosa kita ini sebagai anggota gereja. Jadi ketika kita berdosa itu sebetulnya itu melukai gereja, wajah gereja. Kan gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita ini mungkin bagian tangan. Nah, yang dosa ini tangan itu, tapi bukan hanya tangannya, tapi seluruh. Nah, itu namanya dosa eklesial. Nah, dosa sosial apa? Dosa berkaitan dengan sesama. Nah, dosa teologal atau dengan Tuhan itu, ya, kayak mau ini kita malas berdoa. Jadi seakan-akan kita bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu kita menerjemahkan, kita hanya ingin kehendak kita sendiri. Dan maka kita kurang membaca kitab suci. Maka yang hanya keinginan kita sendiri saja yang membuat pedomannya itu. Tapi kalau umpamanya pengen kita ini pedomannya kehendak Allah, ya baca kitab suci itu. Sekarang ada dosa dengan alam sekitar, maka itulah yang disebut dosa ekologi. Orang tidak menyadari bahwa alam ini adalah rumah kita. Jadi kalau satu rumah terus rusak, kita rusak sendiri, ya berarti menghancurkan diri sendiri. Jadi alam itu, ya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa alam. Nah, kalau dia merusak alam, sebenarnya dia merusak dirinya sendiri. Ternyata ada kaitannya. Maksudnya dosa ini kaitannya juga dengan iya. Akibatnya tidak hanya satu ketika orang jatuh dalam dosa itu. Jadi kalau di perjanjian lama itu ya, kan pada waktu di Taman Firdaus itu ya, di Taman Firdaus itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia itu begini. Alam, terus binatang, itu semua hidup rukun dengan manusia. Tapi setelah jatuh dalam dosa, seperti singa itu jadi buas, harimau jadi ngejar-ngejar, nah itu seperti itu. Jadi beringas, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita merusak alam, tidak memperdulikan alam, itu tidak memperdulikan diri kita. Karena Tuhan itu menciptakan itu tidak gini, alam sendiri, terus binatang sendiri, manusia sendiri gitu. Tetapi itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kesadaran bahwa kita ini hidup dalam satu kesatuan, satu ekosistem ini yang sekarang jadi masalah, lalu membuat kita ini jatuh dalam dosa. Dan alam itu seakan-akan hanya dilihat sebagai objek mencari keuntungan untuk diri manusia itu sendiri. Makanya paus kita kan mengembangkan ekonomi ekologis itu dalam kerangka itu. Manusia itu tidak menjadi segala-galanya. Segala-galanya itu Tuhan. Gitu. Itu yang terus-menerus digaungkan selama ini. Gitu. Berarti harus lebih peduli, ya. Lebih peduli tidak hanya terhadap orang lain, tapi juga terhadap alam di sekitar kita. Ya. Jadi dosa ekologis itu yaitu keserakahan, ketidakpedulian, terus budaya membuang sembarangan. Gitu. Jadi kita ini nggak mencoba barang bekas itu kita kreatifkan untuk apa ya ini? Nggak, buang, nanti ganti. Itu yang terjadi sekarang ini, jadi iklim kita menjadi sangat ekstrim karena. Jadi seperti itu dosa ya? Dosa. Mbak itu dosa. Nah, kita itu nggak sadar loh, buang-buang sembarang-barang. Jadi kita membuang sampah seenaknya, tidak memilah sampah. Lalu kita juga tentang mengenai plastik, gitu ya. Kita ini males kalau ke belanja, lebih baik nanti ada plastik aja. Tapi kalau membak itu aja sudah ngurangi. Nah, termasuk ini saya sendiri. Hal seperti itu saya tidak saya bawa di dalam pengakuan dong. Ya, Karena saya tidak tahu bahwa benar. itu dosa ya. Sepertinya ya, kalau secara umum kita mengaku dosa itu pasti sombong, mudah marah, emosi, hal-hal yang seperti itu. Justru yang seperti ini kita nggak sadar dulu. Ya. Mungkin umat kita juga banyak yang kurang memahami bahwa seperti itu perlu kita bawa dalam sakramen tobat. Pengakuannya juga perlu kita sampaikan. Jadi kan begini, orang yang berdosa itu selalu ke dalam. Pikirannya untuk dirinya sendiri. Ya.
Sedangkan orang yang nanti sudah bertobat, menerima sakramen tobat itu harus keluar memperhatikan sekitar, betul. Terlihat kan. Iya, Perilakunya bisa terlihat. buahnya dari situ. Nah, meskipun kita masuk ke ruang pengakuan dosa, tapi yang dipikirkan dirinya sendiri, itu dosanya masih mendekat di situ. Jadi gini, baptis itu memang menghapus dosa termasuk dosa asalan. Tapi tidak menghapus kecenderungan orang untuk berdosa. Gitu. Maka butuh sakramen tobat. Nah, orang merasa begini kan, pokoknya saya sudah dibaptis, saya dapat apa? Tiket wis. Mbok aku kok dosane koyo apa? Tetep. Nah, tidak boleh itu. Ya, ini sudah disediakan lagi, ini katakan Bu Sandra tadi toh, oleh dosa kecil ringan-ringan itu di Ekaristi. Ya. Lalu lalu orang lupa bahwa yang dari yang kecil-kecil ini bisa jadi besar. Gitu. Nah, ketika jadi besar inilah harusnya memang di sakramen tobat ini. Meskipun sebenarnya di sakramen tobat pun boleh Romo mengakukan dosa ya lebih baik. Dan yang cenderung saya lihat itu gini. Saya mengaku dosa Romo ini. Terus setelah itu dan dosa-dosa yang tidak saya ingat. Loh, yang namanya kesadaran harus diingat. Kalau ditanya, ya itu ditebus nggak? Saya nggak tahu. Terserah Tuhan. Tapi menurut saya, kalau orang berdosa, itu sadar dulu. Setelah sadar, ini salah, terus menyesal. Setelah menyesal, mengakukan. Setelah mengakukan, tidak cukup. Lalu mengubah. Jadi, kan itu berarti apa? Cara pandang, terus perasaan, terus tindakan. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan itu seperti itu. Jadi sikap dan tindakannya akan berbuah di situ. Buahnya itu dalam perilaku dari diri. Benar. Jadi benar-benar iya ya. Setelah mengaku dosa itu ternyata ini. Meskipun kita juga harus mengakui Romo saya itu sering mengaku dosa, tapi dosanya sama. Nah, itu berarti apa? Satu, kita ini mungkin belum tahu persis sebetulnya akar dari dosa saya ini apa. Penyebab utamanya. Sehingga kita akhirnya hanya bolak-balik ke situ. Atau tidak ada keberanian ketika kita sudah punya tekad, lalu kita menjadi lemah. Gitu. Untuk berubah. Gitu. Itu bisa terjadi. Boleh Romo? Ya boleh. Tapi biasanya yang saya lakukan ketika orang seperti itu, saya biasanya mengatakan, nanti bertemu dengan saya setelah pengakuan dosa ya, bimbingan rohani. Mencari bersama-sama sebenarnya akar dosamu itu di mana. Sehingga nanti akarnya itu bisa dibunuh. Gitu loh. Kalau seperti itu, Nah, masalahnya yang terjadi begini. Saya mau pengakuan dosa. Aduh, Romo ini siapa? Romo siapa? Aduh, kenal semua ya. Nanti nggak tahu dosa-dosa saya lah. Seperti itu ya. Romo gimana itu? Nah, selama orang masih takut seperti itu, berarti tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Jadi orang yang berdosa itu, coba dalam Injil Lukas, bab 15 anak yang hilang. Kan dia mengatakan, dia nggak malu lagi. Aku akan mengaku bahwa Bapak aku ini berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga. Malu itu termasuk godaan orang yang berdosa. Nah, dan makanya si kuasa jahat dibuatlah kita malu. berarti pandangan kita selama ini salah ya. Kita tuh kalau mau pengakuan dosa tuh suruh cari Romo-Romo di mana ya, Romonya nggak kenal gitu. Kalau perlu mendatangkan Romo yang tidak kita kenal. Dan tidak mendengar. Cari yang antriannya banyak. Ya, gitu. Nah, Romo sudah capek, sudah nggak terlalu mendengar. Nah, seperti itu. Nah, ini harusnya menjadi motivasi kita ini, Romo, supaya umat-umat kita ini tidak lagi takut atau malu untuk pengakuan dosa dengan romonya kita sendiri. Gitu. Makanya kita Selamat tumbuhkan, ya. kita sadari bahwa ya rasa takut dan malu itu adalah tipu muslihat si jahat agar kita tidak mengaku dosa. Gitu. Itu yang harus kita sadari. dan terus Tanamkan terus. Apalagi yang lebih parah tidak hanya takut dan malu, merasa tidak
berdosa. Dan itu tidak mungkin sebetulnya. Orang tidak berdosa itu menipu diri sendiri, menipu Allah. Gitu loh. Karena merasa tidak berdosa. Ternyata kalau yang tadi Romo sampaikan itu kan berarti banyak hal kecil. Jadi sebenarnya saya Banyak sekali. Ya. Banyak sekali ya. banyak Iya. Makanya saya kalau mengaku dosa itu bawa catatan, saya sudah tulis. Itu pun kadang itu gini, dosa-dosa enggak ya. kok pantut seperti ini ya, tetap ini. Kemudian, aduh Romnya siapa ya? Ini nanti ketahuan, dosaku ini ya. Jangan sampai ini terus dititeni karena Romonya kenal dengan saya, hidup sehari-hari sering berkomunikasi gitu. Nah, mungkin nggak Romo seperti itu? Romo mengingat-ingat dosa, kemudian apa mungkin menceritakan ke orang lain? Mungkin Yang nggak paling seperti itu. ditakutkan itu kan kita kalau ini nanti disampaikan ke yang lain, Nah. bisa kita dibicarakan dengan Romo yang lain lah. Dititeni istilahnya. Ya begini saja, kalau kita bayangkan, Romo ketika menerima sakramen pengampunan dosa itu berapa orang? Ya, berapa orang? Dari situ saja sudah kelihatan bahwa ketika dia ngomong, mendengarkan itu, kan itu sama. Kadang-kadang ada dosa yang sama. Maksud dia sampai ingat, itu kemarin itu dosanya. Dan sebetulnya bagi Romo, praktek dalam saya itu ngapain ingat-ingat dosanya apa nih ya, orang lain. Dan juga saya ini ketika masuk ke ruang pengakuan dosa itu, saya ini benar-benar menyadari saya itu mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan. Bayangkan kalau saya nggak mewakili Tuhan. Kan apa namanya, ada orang ngaku dosa. Waduh, ini kan winginannya yang musuhi saya ini enggak. Dosanya nggak mungkin saya ampuni. Nah, kalau itu nggak ada bahwa saya mewakili Tuhan, itu maka akan terjadi kesalahan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mengingatkan nggak mungkin karena jumlahnya itu banyak, gitu loh. Berarti sudah lupa, gitu loh. Tapi yang membuat orang itu persepsi itu sendiri yang membuat orang itu menjadi takut sendiri gitu loh. Jadi kan persepsinya itu, oh mesti ingat ya, tidak ingat. Apa yang kita pikirkan sehingga kita takut untuk masuk ke ruang pengakuan. Selain itu juga Romo itu sudah dididik untuk memahami, ya memahami kesalahan, kekurangan, dosa. Dimulai dari mana? Dari dirinya sendiri. Ya, saya ini meskipun wakilnya Tuhan, ya, saya ini juga orang berdosa, tapi dipakai oleh Tuhan. Maka pada saat orang lain berdosa, ya, itu kan saya tidak serta-merta menghakimi gitu. Lalu begini Ron, kalau kita mungkin pengakuan dosa itu kan ada berapa bulan yang lalu atau berapa 1 tahun yang lalu seperti itu. Kalau ada yang pengakuan belum pernah pengakuan, jadi sekarang misalkan usianya sudah 50 tahun, kemudian belum pernah selama dibaptis belum pernah pengakuan, itu kan dosanya sudah nggak karuan. Kalau dia melakukan ini, yang saya ingat ini. Ya. Ya. Nah, nanti berikutnya kan bisa lagi. Nah, saya kira kalau umpamanya bahwa orang itu sudah sampai lupa, tarafnya lupa, tidak sengaja melupakan, ya. Itu pasti Tuhan juga bertindak lain terhadap kesalahan orang itu. Tidak serta-merta dia akan nah, apalagi kalau kita ini katakanlah tadi itu waktu orang ini yang meninggal tapi belum mengaku dosa. Nah, ingat nggak pada waktu 2 November? Ya. Nah, itu fungsi doa kita, doa arwah itu untuk membebaskan orang ini. Gitu loh. Ya. Jadi justru doa arwah 2 November itu
untuk orang-orang yang belum sempat mengakui dosanya di ruang pengakuan, maka kita membuat indulgensi untuk mereka. Gitu. Tidak mudah mendapatkan keringanan itu, ditebus dosanya itu. Mungkin sampai sejauh ini kita sudah mendengarkan beberapa hal dari yang ikut di dalam Zoom ini. Silakan mungkin kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat chat, nanti Romo akan menjawab. Mungkin kita juga perlu menyampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan, menambah wawasan bagi kita semua yang sudah mengikuti ini. Jadi memang pertanyaan mohon akan disampaikan melalui chat, belum bisa secara langsung. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Romo, silakan menulis di kolom chat. Oke, baik Romo. Sementara itu tentang dosa ini Romo, kan biasanya ada ini ya, kebanyakan yang mengaku dosa itu biasanya yang saya jarang melihat anak-anak muda istilahnya, kecuali kalau di sekolah. Nah, kalau di sekolah mau nggak mau, di sekolah otomatis ya ada pengakuan dosa. Tapi kalau kita buka secara umum ya, setiap mau Natal dan Paskah, itu kan sering kita membuka kesempatan untuk umat dosa. Tapi yang terjadi, Romo, itu biasanya tidak terlalu banyak. Ya. Itu bagaimana, Romo? Padahal setiap tahun kita memberikan kesempatan untuk katekese seperti ini kan juga Romo tahun lalu juga memberikan kesempatan, memberikan beberapa penjelasan juga tentang sakramen tobat. Lalu sekarang kita juga mencoba memberikan katekese lagi sebenarnya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya. Romo menyebutkan tadi ini sebenarnya salah satu sakramen penyembuhan. Bagaimana, Romo? Ya, makanya kalau kita ini hidup beriman, beragama, itu tidak hanya berkaitan bahwa saya tidak melanggar aturan ini, melanggar aturan itu, tidak hanya itu. Tapi bagaimana saya mengalami pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani itu seiring dengan kesadaran orang ketika dia jatuh dalam dosa, dia berusaha untuk bangun kembali. Dan bahkan ketika jatuh ini dia malah mensyukuri, ini saya diajar oleh Tuhan untuk bertumbuh lebih baik lagi. Nah, kalau kesadaran itu ada, ya mungkin umat juga merasakan bahwa justru sakramen tobat itu bukan saat dihukum, tapi saat menumbuhkan kehidupan rohani. Gitu. Jadi sekali lagi, sakramen tobat tidak ada dimaksudkan untuk apa ya? Seperti orang masuk ruang pengadilan gitu. Ya. Tapi justru masuk ruang pengampunan. Gitu. Nah, di ruang pengampunan itu akan dirasakan, akan dialami kalau orang begitu masuk, dia sudah mengakui bahwa dirinya itu orang berdosa. Orang yang membutuhkan pengampunan itu. Nah, itu. Tapi kalau saya rasakan di HKY ini, saya rasa juga orang muda juga ikut serta. Ya, ikut serta. Jadi kalau apalagi kalau kita ini berusaha pada waktu jadwal pengakuan dosa itu ada untuk anak-anak misdinar, untuk anak OMK gitu. Dan menjelang Natal yang kemarin itu anak-anak mahasiswa juga tidak sedikit yang datang ke ruang pengakuan dosa itu. Ya. Dan dari situ sebetulnya bagi Romo sendiri itu semakin banyak yang ngaku dosa. Sebenarnya juga secara fisik ya pasti akan capek, tapi secara rohani akan bertumbuh karena semakin tahu apa namanya bebannya umatnya itu seperti apa. Gitu. Nah, itu di situ. Saya kira juga di Gempol di apa itu juga ada jadwal anak-anak juga datang. Dan makanya kita sejak awal kita didik terutama anak-anak misdinar ya, terutama yang nanti akan bertugas wajib untuk apa? Mengaku dosa. Gitu. Jadi seperti itu. Karena pengakuan dosa itu apa perintah? Perintah atau bukan?
Kalau perintah di mana? Nomor berapa? Nomor 4. Nah, ini perintah aja nggak hafal, nanti nggak mungkin. Ya, nomor 4 gitu. Ya. Sedikitnya orang Katolik itu mengaku dosa 1 tahun 1 kali. Ini jadi wong Katolik sing mendingan. Nah, kita nggak mau jadi orang Katolik yang mendingan itu. Ya. Seperti itu. Tapi masih pertanyaannya, mengapa kok diperintahkan? Sesuatu yang diperintahkan dengan tidak enak toh? Nah, kenapa kok diperintahkan? Karena ini untuk apa? Menyelamatkan hidup kita. Loh, Tuhan itu memerintahkan bukan untuk menyenangkan hatinya dia, tapi untuk menyelamatkan hidup kita. Gitu loh. Nah, dari situ berarti apa? Akhirnya sebetulnya sakramen tobat itu bukan hanya sekedar perintah, tapi kebutuhan hidup kita. Jadi kalau saya sakit, saya tidak ke dokter, berarti apa? Ya tambah sakit dan bisa mati. Nah, tidak sembuh. Gitu loh. Nah justru Pak, kalau orang merasa berdosa, saya tidak datang ke ruang pengakuan, yang mengalami kematian rohani. Gitu loh. Maka semakin orang tidak banyak mengaku dosa atau tidak pernah mengaku dosa, semakin sulit dia untuk mengakui sebagai orang berdosa. Terus akhirnya bingung. Dosa saya apa ya? Atau nanti kalau mau dosa saya apa? Maka sebelum ke ruang pengakuan membuat dosa dulu. Nanti itu bisa terjadi. Gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu. Jadi makanya sekali lagi bahwa sebisa mungkin pengakuan dosa ini atau menerima sakramen tobat itu bukan hanya sekedar perintah, tapi juga kebutuhan. Sampai di titik tertentu orang yang melihat bahwa sakramen tobat itu adalah jalan pertumbuhan, itu menjadi kerinduan. Kerinduan hatinya paling dalam. Bukan hanya karena saya butuh, bukan karena saya diperintah, tapi ini kerinduan batin saya. Jadi kalau saya setelah mengaku dosa itu seperti mengalami ketenangan batin yang luar biasa. Kedamaian. Iya. Mungkin sulit itu untuk mengalaminya di awal karena belum pernah mengaku dosa, kemudian di awal mau mengawali ngomong apa ya sampai di dalam itu apa, jadi sudah ngerti. Tapi setelah mungkin 1 kali saja mengalami orang ternyata seperti ini ya, itu mungkin orang itu menjadi lebih tertarik lagi. Saya pengen lagi. Kalau misalkan 1 tahun tidak mengaku dosa, rasanya mungkin aduh punya hutang saya belum mengaku dosa. Lalu Ramo ini mau saya tanyakan kalau misalkan mengaku dosa kemudian ada penitensi. Bagaimana kalau penitensi itu tidak dilaksanakan? Tidak dipenuhi gitu misalnya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang baik sekali. Ya sama, kalau umpamanya Anda pulang dari dokter. Oh. Ya toh? Nanti ini diminum ya, aturan ini. Nah itu sama, kalau orang ngaku dosa, juga diberi nanti setelah ini, kamu ini ya. Kalau tidak dilakukan, ya nggak mengalami kesembuhan. Ya nggak mengalami kesembuhan. Nah iya, dosanya tumpuk-tumpuk malah. Ya. Gini loh, ada yang cerita ke saya. Aku loh dapat penitensi itu kok harus kunjungan ke 9 Gua Maria gitu. Saya nggak bisa, enggak 9 Gua Maria di mana? Yang dekat-dekat aja. Yang di Gempol, kemudian di Jambi itu ada, di mana Kesatrian itu ada gitu. Solusinya memberitahu begitu. Saya nggak tahu ya gimana ya caranya gitu loh. Gua Maria yang saya bilang gitu. Ya, makanya kan benar seperti itu. Jadi orang yang dengan rendah hati sebagai orang berdosa itu bisa menerima penitensi itu dengan baik dan penuh kerendahan hati. Ya, tidak menerjemah, sulit sekali. Karena apa? Dia memang berdosa. Saya ini memang wajib digitukan biar saya merasakan keselamatan itu. Ini suruh jalan salib. Nah, berarti dia itu hanya ritual mengaku dosa. Setelah itu sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada kerinduan untuk mengaku dosa itu. Maka buahnya juga berbeda. Nanti dia cari romo yang kira-kira memberi penitensinya ringan-ringan aja. 3 kali salam Maria, Bapa Kami, itu aja. Tapi tidak sungguh-sungguh itu membuat kita ini mendapatkan penitensi. Jadi kalau kita luka bisa nutup, bisa sembuh gitu.
buahnya tadi itu. Jadi belum bisa mendapatkan buahnya. Ya, ya itu. Makanya mungkin orang Katolik itu kalau nanti sekedar apa aturan sebagai aturan gitu. Ya, jadi pokoknya merasa tenang, pokoknya setelah masa prapaskah aku sing pengakuan dosa. Oh, nanti pokoknya aku sudah terima komuni. Padahal bisa jatuh dalam dosa lagi, dosa lagi. Jadi tidak ada pertumbuhan perkembangan di situ. Baik Romo, ini ada pertanyaan yang masuk ini ya. Salah satu pertanyaan. Selamat malam Romo. Santo Padre Pio pernah berkata, mengaku dosa seperti membersihkan ruangan setiap minggu. Dan Paus Pius ke-12 menyatakan dosa terbesar abad ini adalah hilangnya kesadaran dan kegentaran akan dosa. Ya, ya. Menurut Romo, adakah dosa-dosa selain eklesiologis dan ekologis, semisal dosa ideologis, politis, ekonomis, dan lain-lain? Dan bagaimana bentuk penitensi yang tepat dan layak untuk jenis tersebut? Dosa apa ya? Oh ya, kan dia sudah lengkap itu. Ya, dosanya teologal, dosa sosial, dosa apa namanya? Dosa eklesial gitu ya. Lalu tadi sebenarnya ideologis itu ya. Ideologis, politis, ekonomis. Ya, politis itu mungkin yang curang-curang itu ya. Seperti yang pemilu yang kita lakukan kemarin. Maksudnya yang pemilihan umum kemarin. Nah, itu kan banyak sekali yang ya berita-berita negatif kan. Tapi kita kan tidak tahu kebenarannya sebenarnya. Nah, Ya, itu, ya. Nah, kalau yang seperti itu. Ya itu jadi berita bohong. Jadi berita bohong. Maka ketika kita mengkonsumsi berita bohong itu dan kita mempercayai, sebetulnya itu juga dalam keadaan dosa. Lalu juga sudah tahu dosa tapi dilakukan. Makanya doa gini, orang mau memilih, saya akan memilih ini dengan keyakinan. Ternyata ada yang memberi uang di amplop. Nah, itu kan dosa. Nah, saya kira itu banyak kita orang Katolik. Kalau misalnya begini Romo, saya memandangnya kan memang kita membutuhkan uang itu untuk menambah, misalnya beli beras, rumah beras sekarang mahal. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi itu, Romo. Nah, ketika orang mulai beranjak ke situ, itulah yang disebut tadi. Orang kehilangan kesadaran akan dosa atau kegentaran dosa. Jadi orang tidak merasakan jahatnya dosa itu akan sungguh mematikan. Gitu. Ya, jadi karena itu kepentingan saya, maka saya diperbolehkan untuk itu. Ya, katakanlah beda begini gini. Benar-benar saat itu anak saya, istri saya itu ya, nggak ada uang sama sekali, belum makan. Terus terpaksa tak terima, terpaksa. Biar mereka bisa makan. Itu beda dengan yang menit, oh bisa untuk tambahan nih. Ya itu kan lain itu. Itu. Ya, tapi kalau seperti itu juga Oh iya, makanya nanti saya pengen dengar itu. Doa politis, doa ekologis itu. Itu. Nanti pas waktu jadwal pengakuan dosa menjelang Paskah banyak sekali nih tentang itu. Saya Dan terima. juga tidak hanya terima itu, tapi juga memaksa pilihan orang. Jadi di keluarga pemening, ya katakanlah dalam satu keluarga ini, terus bapaknya merasa sebagai kepala keluarga, anaknya harus ikut, istrinya harus ikut. Tapi kemarin saya dengar ada sekarang keluarga sudah nggak tergantung dengan itu, sehingga bapaknya marah-marah. Ya biarkan aja bapaknya marah-marah, seperti itu. Ya, jadi ya, kalau dikatakan dosa teologal, dosa sosial, eklesia, itu sudah dikelompokkan. Dosa sosial termasuk politik tadi itu. Yang penting pada waktu saya menerima, katakanlah, saya memilih orang itu sesuai dengan hati nurani saya enggak. Meskipun kalah enggak apa-apa. Yang penting hati nurani. Saya kan itu tidak hanya perkara kalah dan menang, tapi ini benar salah. Kalau saya memilih yang ini saya anggap salah, kalau yang ini saya benar. Berdasarkan keyakinan itu. Ya. Tapi kalau hanya yang penting pokoknya menang.
Terus akhirnya saya juga menerima apa sih uang ini. Ya, dari mana? Romo? Ya, Baik. Lalu ada pertanyaan lagi, Romo. Romo izin bertanya, satu, apakah semua dosa kita diampuni? Lalu yang kedua, jika ada sepasang muda-mudi Katolik yang akan menikah, namun mereka saat berpacaran sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian mereka berdua bertobat sebelum menerima sakramen perkawinan. Apakah dosanya diampuni? Dan apakah masih bisa disebut perkawinan suci? Dan apakah boleh mempelai wanita menutup kerudung putih saat pemberkatan? Terima kasih, Romo. Pertanyaannya. Jadi yang pertama, apakah semua dosa itu diampuni? Apakah semua dosa kita diampuni? Ya, Yang pasti. diakukan. Ya, Yang diakukan semuanya. semua dosa yang dosa kita itu akan diampuni. Ya, diampuni kalau kita benar-benar menyadari dan bertobat dari dosa itu. Jadi bisa jadi gini, orang bagaimana memastikan bahwa dosa saya ini sudah diampuni atau belum? Makanya kan gini, kok saya ini sering melakukan dosa, kok saya merasa tidak tidak merasa diampuni ya. Itu bukan kesalahannya kurangnya pengampunan, tetapi karena pertobatan kita ini belum penuh, gitu. Belum penuh. Yang saya katakan tadi kan sadar, mengakui, menyesali, ya toh. Dan setelah itu bertobat, berubah, gitu loh. Nah ini dari unsur ini harus dipenuhi semuanya. Tapi kalau enggak, ya itu hanya sekedar itu saja. Jadi kalau dikatakan semua dosa diampuni, iya. Tapi kita enggak sepenuhnya rupanya merasakan pengampunan itu karena kurangnya disposisi batin kita, gitu loh, untuk bertobat, gitu. Jadi kalau seperti gini, ini kita diberi panas, gitu loh. Tapi enggak semua orang mau kepanasan, gitu loh. Kan seperti itu. Tergantung dari orang itu. Oh ya, sekarang panas, maka saya dipanasan. Oh Tuhan terima kasih ya, dipanasan. Atau kalau hujan, ya hujanan. Tapi ada orang yang tidak mau menerima itu. Ya makanya sejauh mana kita merasakan bahwa dosa kita diampuni, ya sejauh atau seiring penyesalan, pengakuan, lalu mau berubah itu. Terus yang kedua, tadi kan tentang orang yang sebelum menikah. Ya, oke. Jadi apakah nanti diampuni? Pasti diampuni. Maka dalam kanonik, penyelidikan kanonik itu, Romo biasanya memastikan itu juga. Menanyakan kepada orang itu secara terpisah. Pernah nggak melakukan hubungan suami istri? Nah, bisa jadi sing perempuan jujur, sing laki-laki nggak ngaku. Nah, maka ketika itu kan, kita pertemukan. Tanya, kamu tadi katanya pernah berhubungan suami istri. Iya Romo. Dengan siapa? Dengan ini. Terus ini nggak ngaku itu. Loh, berarti jangan-jangan nggak dengan ini. Nah, dia mulai gelisah. Terus akhirnya yang laki-laki biasanya, iya Romo. Akhirnya ngakui. Nah, kalau Romo sudah menemukan seperti itu, maka sebelum menikah itu, mereka harus menerima sakramen tobat. Sebelum menerima sakramen perkawinan. Agar rahmat sakramen perkawinan nanti itu bisa tercurah dengan baik, bertumbuh dengan baik. Maka mengaku dosa. Maka di sini biar orang enggak berpandangan jelek. Sekarang di paroki kita atau di paroki lain juga ya, kalau sebelum menerima sakramen perkawinan itu wajib menerima sakramen tobat. Sehingga orang enggak bedek wah ini di sakramen Tuhan berarti sudah pernah melakukan hubungan. Ya itu untuk menjaga nama baik itu. Gitu loh. Itu diwajibkan untuk semua.
Jadi boleh, jadi tetap. Dan apakah setelah menerima sakramen tobat terus seperti tadi proses tidak apa namanya membuka, ya tidak. Dia sudah yakin bahwa dia sudah diampuni. Ya. Bisa disebut perkawinan suci. Perkawinan suci. Si perkawinan suci. Karena yang menyucikan perkawinan itu suci bukan karena mereka. Suci karena Tuhan. Di situ. Gitu. Ini tidak sedang begini. Wes gak apa-apa wes engko apa sebelum perkawinan kita melakukan hubungan suami istri tanpa ada pengakuan. Nah itu mencoba itu hanalah itu. Mencoba itu hanalah. Dosa yang lebih kuat lagi. Jadi kalau kita sudah tahu itu dosa, direncanakan, dipikirkan dengan baik-baik, itu tingkatan dosanya lebih besar. Meskipun tindakannya sama. Jadi orang yang mencuri dengan cara dengan tanpa sadar mencuri, dengan orang yang merencanakan, itu enggak sama nilainya. Misalnya mau lihat temannya gitu, waduh HP-nya kok bagus ya, mau kepingin gitu. Pinjam sebentar misalnya gitu, pinjam tanpa ngomong gitu, tapi dibawa pergi. Seolah-olah kan mencuri, tapi nanti dikembalikan Romo. Nah, itu juga termasuk. Dia nggak ngomong. Tapi beda kalau punya sengaja dia mencuri itu. Ya. Kalau memang merencanakan, wah itu HP-nya kok bagus, saya ambil aja itu. Itu yang karena merencanakan. Wah, ini bagus aku nggak bisa beli, maka terpaksa saya mencuri. Nah, jadi orang yang besar kecilnya dosa orang itu tidak hanya ditentukan barang yang diambil kalau kasus pencurian, tapi kemauan orang, pengetahuan orang. Jadi katakanlah ada barang di sini, terus orang tidak tahu kalau ngambil yang ini itu dosa. Nah, itu berarti dosanya sudah beda karena tidak tahu. Gitu loh. Berarti yang berencana terus aku tak ngomong di CE baru aku pengakuan dosa. Itu dosanya lebih dosa yang besar itu. Meskipun sama tindakannya, gitu loh. Tindakannya sama, gitu. Itu maka unsur-unsur dosa itu yang perlu dipahami yaitu tahu dan mau. Tahu dan mau selain materinya. Jadi kalau umpamanya mencuri laptop dengan mencuri ini ya jelas dosanya laptop dong. Itu materinya. Tapi juga dilihat niatnya. Dia tahu enggak seperti itu dosa. Kemauannya. Ini ya setelah itu nanti pengakuan dosa. Jadi kemauan itu bisa dipaksa oleh orang lain. Saya tidak mau, tapi dipaksa. Tapi seperti anak jalanan. Kalau saya tidak mencuri itu, saya akan disiksa. Nah, itu beda lagi nilainya. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Dan bagaimana sikap gereja terhadap umatnya yang tergabung dalam organisasi terlarang atau terlibat dalam propaganda LGBT, kampanye pro-aborsi, hidup konkubinat, dan lain-lain. Apakah dapat diekskomunikasi langsung? Dan bagaimana langkah antisipasi gereja, khususnya paroki, agar tidak kecolongan memberikan komuni kepada mereka? Ya, tentunya kalau antisipasinya itu dengan memberi pemahaman. Jadi sebetulnya kami itu sudah berencana untuk seminar hal-hal seperti itu, termasuk aborsi, termasuk LGBT gitu ya. Tapi pada prinsipnya begini, perkawinan sejenis tidak mungkin oleh gereja. Tapi paus itu begini, maksudnya kita tidak boleh kalau seandainya orang itu sudah seperti itu, lalu kita tidak menerima dia. Mengucilkan. Nah itu yang itu. Tapi bukan berarti dia mengesahkan perkawinan itu. Karena dia menjadi LGBT ini juga banyak pengaruhnya yang membuat dia seperti itu. Yang kita tidak tahu. Nah, bahwa hal ini dimunculkan sekarang ini, itu baik. Ya. Jadi sosialisasi animasi itu memang harus diberikan. Antisipasinya memang itu bahwa kita segera akan memberi pemahaman terhadap orang muda, terhadap
ya kita semua untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tapi prinsip hukum cinta kasih itu tidak boleh mengucilkan siapapun. Ya, kita nggak pernah tahu. Seperti Yesus sendiri, momennya orang yang sudah dicap berdosa, dia nggak menyingkirkan, tapi dibantu, ditolong. Gitu. Kalau kita nggak bisa nolong, paling tidak apa? Tidak menghakimi, tidak mengadili, tidak menyudutkan, tidak mengasingkan. Gitu. Ini bukan berarti biarkan aja di sini. Nah, tentang penerimaan, apakah orang itu bilang terima komuni atau enggak, ya kita perlu pendekatan dulu. Tidak langsung serta-merta saat itu langsung seperti itu. Ya, karena memang kalau kita bisa tahu ya, maksudnya kalau kita tahu besar dan maksudnya sesama hanya petugas pun Romo, petugas liturgi ini karena berkaitan dengan bidang itu, kan tidak mungkin juga petugas itu kemudian melarang orang itu. Ini kan bisa marah, Romo, misalnya seperti itu. Ya, saya beri contoh begini, Sandra. Ada seorang ibu yang dengan penuh kehendak setiap kali menerima komuni itu begini, lalu minta berkat Romo, minta berkat Romo. Satu kali datang kepada saya, terus Romo kapan yo saya ini rindu sekali, ingin menerima tubuh Kristus. Lalu saya ibu kenapa tidak menerima tubuh? Karena dia belum menikah secara Katolik. Bahkan sampai sekarang suaminya itu melarang. Nah, perjuangan orang seperti itu. Nah, pada saat seperti itu sebetulnya apa yang dilakukan gereja? Memberikan dispensasi. Memberikan kemurahan hati. Tapi kemurahan hati itu tidak sembarangan. Tapi orang-orang yang benar-benar haus akan hal itu. Jadi nggak mengatakan, oh jatuh dalam dosa, kemudian cerai. Oh saya ini rindu sekali. Nah, maka langkah-langkahnya apa? Mengaku dosa, dan kadang Romo menganjurkan, kamu terima komuni tidak setiap saat. Jadi sebelum kamu terima komuni, kamu harus mengaku dosa, dan kalau bisa jangan di tempat kamu dikenal. Itu bisa terjadi. Ya, orang ini berhak menerima kemurahan hati. Jadi dalam gereja pun ada istilah pastoral kemurahan hati itu. Tapi tidak boleh digunakan bagi orang-orang yang sembrono, lalu orang yang kalau orang Jawa ngenteng nih, persoalan gitu. Ya. Jadi harus benar-benar tulus. Ya, betul. Maka orang yang seperti itu pasti bertemu dengan Romo dulu. Romo yang mengizinkan atau tidak mengizinkan itu Romo. Tidak ada begini. Oh, kalau gitu itu boleh ya? Tidak begitu. Romo ingin tahu disposisi batin orang itu satu persatu. Gitu. Tidak pemenit katakan Bu Yati, sekarang saya izini. Oh berarti kalau gitu boleh. Ya, tidak begitu. Tapi kalau misalkan ada pasangan yang istilahnya dalam tanda kutip perkawinan salah, dalam artian sudah cerai kemudian menikah lagi, kan nggak bisa sakramen perkawinan, itu tidak menerima komuni, tapi boleh menerima sakramen tobat. Pengakuan dosa. Ya boleh aja, kan dia ingin bertobat terus. Oh, ya. Ingin bertobat. Tapi persoalannya nggak bisa diselesaikan di Ya. nggak bisa maksudnya kalau untuk menerima komuni kan perlu dispensasi. Benar. Tapi kalau untuk sakramen tobat, apakah setiap misalkan ini menjelang Paskah dia ikut menerima sakramen tobat, itu boleh? Ya, nggak bisa diselesaikan kalau orang cerai. Oh. Itu dengan cara menerima sakramen tobat. Tapi dia harus apa? Yaitu proses namanya anulasi. Jadi kasusnya seperti apa diselidiki, apakah ini bisa dianulir atau tidak. Gitu. Maka Romo selalu makanya yang tadi itu, kalau seandainya belum selesai sakramen tobat, nanti bertemu saya lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah itu. Kalau cuma maksudnya bukan untuk supaya menerima komuni, bukan. Tapi hanya sekedar ingin menerima sakramen tobat. Boleh. Tapi itu tidak membuat mereka boleh menerima komuni. Ya, betul. Kan kalau untuk menerima komuni sepertinya sudah jelas
di gereja juga diumumkan yang tidak mengalami Ya, ya. itu. Heeh. Ya. Tapi kalau untuk sakramen tobat ini berarti dalam artian untuk pengakuan dosanya. Jadi pengakuan dosa-dosanya bukan untuk supaya disahkan menjadi menerima itu bukan. Tapi Boleh. untuk sekedar- Boleh, boleh, Oh, boleh. Saya kira boleh. Meskipun dia karena untuk menenangkan batin. Ya. Saya tetap Kayak gitu. ya. Perasaannya ya Romo Ya, ya itu. Tenang batin. Romo lalu ini ada pertanyaan lagi. Hmm. Izin bertanya Romo, jika kita sudah mengaku dosa dan diberi penitensi, tapi penitensinya dilakukan beberapa hari setelahnya, apakah tetap berlaku penitensinya itu? Iya, iya, nggak perlu apa menjadi gelisah, ya dilakukan. nggak ada masa kedaluarsa. Nggak ada, Tapi tetap dilakukan, dilakukan. Benar, harus dilakukan. Berarti nggak ada jangka waktunya ini harus selesai sampai berapa gitu enggak? Nggak ada. Kalau Romo sendiri nggak menentukan, Oh iya. gitu. Kan kita juga tahu orang itu bisa kapan melakukan. Kan katakanlah begini, kamu harus kata kasarannya begini, kamu harus kerja bakti. Orang belum ada kerja bakti ya nggak kerja bakti sih. Tapi ada waktu lalu dia lakukan. ya itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk. Mm-mm. Nah, tapi biasanya ada yang mau ditanyakan lagi kepada guru kaitan dengan sakramen tobat. Misalnya, Sudah cukup panjang lebar ya, sudah banyak ya. Ini yang menjadi pendapat karena mungkin ya saya ini sebagai bidang liturgi, tetapi kadang-kadang kan saya juga banyak yang nggak paham. Tapi orang itu menganggap bahwa saya ini tahu semuanya. Jadi ditanyakan ini bagaimana kalau seperti ini bagaimana. Nah, ini kesempatan yang baik. Saya bertanya, mungkin juga begitu banyak umat yang sudah ikut mendengarkan bisa diterapkan supaya ya kita ini menjadi lurus lah, menjadi benar. Gitu. menjadi sembuh. Sehingga persiapan kita ini ya bisa cukup lah, paling tidak mendekati gitu, meskipun nggak sempurna. Karena begitu banyak hal yang di lingkungan kita ini, mungkin kalau diumumkan ada sakramen pengampunan dosa gitu, kayaknya yang berangkat itu kan nggak terlalu, yang benar nggak terlalu, karena ya nggak tahu itu tadi. Apalagi yang keluar jawabannya Romo, waduh Romonya kenal semua gitu. Makanya Mungkin memang yang perlu dipahami, Romo, itu perlu sekali ditanamkan dalam diri umat bahwa pengakuan dosa itu bukan untuk membeberkan segala rahasia hidup. Kan yang paling ya sekarang itu orang menangkapnya seperti itu. Kok saya ini itu kan rahasia saya, kenapa harus saya informasikan seperti itu. Jadi mungkin ketakutannya itu di situ. Jadi apa ya istilahnya, yang pertama harus kita lakukan adalah mengalahkan rasa itu dulu. Jadi kalau hal itu akan terjadi kalau orang menyadari bahwa godaan-godaan orang tidak mengaku dosa itu. Ya, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Persepsi-persepsi seperti itu. Cara pandang seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya waktu mengaku dosa itu kita ini mau dibantu oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh Romo gitu. Jadi Romo sebagai Romo itu jangan dipandang hanya manusianya, tapi ini orang yang diutus oleh Tuhan untuk membantu, menolong, menyembuhkan. Gitu. berarti kalau ada orang sebenarnya Katolik, tetapi tidak meyakini ya, artinya gini, apa sih kok sakramen tobat bareng? Wong itu lo ngadepin Romo. Apa ya bener-bener seperti itu salah ya Romo ya? Salah. Berarti dia mengingkari dogma. Ajaran gereja yang mengajarkan hal itu. Nah, orang yang seperti ini memang sebetulnya lebih baik ya memilih agama yang tidak seperti Katolik, gitu loh. Ya. Itu malah pengingkaran iman. Jadi kalau kemudian dia mengatakan, oh manusia itu imam kan manusia biasa. Kenapa kok? Ya. Kan kita sudah katakan, ini sakramen tobat. Sakramen itu berarti apa?
tanda dan sarana yang kelihatan. Nah, Romo itu dalam sakramen tobat adalah tanda kehadiran. Gitu. Makanya kalau Romo dosa ya jelas. Tapi lalu masa yang dosa ini dipakai? Nah, coba baca kitab suci. Ini bukan untuk membela diri bahwa kalau gitu ya berdosa terus. Kok kita ini berusaha sampai setengah mati ya kurang ya. Sampai mati pun kita ini tetap manusia yang lemah rapuh gitu loh. Berkaitan dengan ini Romo, ada pertanyaan juga ini. Kalau para imam dan biarawati, apakah ada pengakuan dosa juga? Oh ada. Nah, jadi malah kalau katakan biarawati, ya saya malah punya pengalaman sekarang ini para suster itu punya bapak rohani dengan cara pengakuan dosa. Itu malah rutin, bisa 1 bulan sekali. Nah, para romo juga sama. Nah, mengaku dosanya kepada sesama romo juga boleh. Tidak harus ke Bapak Uskup aja juga mengaku dosa di antara para imam itu. Mungkin dia cari yang lebih tua. Tapi ada seorang uskup yang rendah hati itu, dia justru mengaku dosa kepada seorang imam yang muda sekali. Gitu. Jadi setiap imam itu punya kuasa untuk mengaku dosa dalam hal itu. Makanya kalau ditanya, lah Romo siapa? Ya sesama Romo. Kalau uskup ya boleh uskup. Tapi uskup itu ya imam sama. Gitu. Dan itu justru sangat dianjurkan para Romo itu rutin. Sebagai untuk menjaga keseimbangan kerohaniannya. Ternyata tidak hanya Ya, jangan dikatakan ini, kok enak Romo hanya menerima. Ya, kami juga sama, gitu loh. Dan kalau mau kok kan saya nggak pernah dengar, iya nggak, kan nggak perlu izin saya. Wow, terus dipoto nih, jangan Romo dosa. Dan kalau kita lihat ya, foto Paus mengaku dosa, kan ada tuh. Paus mengaku dosa pada imam. Ya, itu kan mencontohkan bahwa kita semua orang berdosa membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Maka tidak terkecuali ya Romo yang berdosa itu semua manusia. Semua. Maka mari kita sambut di masa Prapaskah ini salah satu perintah dari gereja yaitu kita mengaku dosa, menerima sakramen tobat. Tapi mari kita sambut tidak hanya dengan berbeban berat, dengan sedih hati, tapi dengan gembira malah. Karena saya dibersihkan, beban saya diringankan. Jadi kalau melangkah itu kalau setelah pengakuan dosa itu harusnya lebih ringan, beban saya sudah saya letakkan pada Tuhan sendiri. Jadi akhirnya nanti bahwa pengakuan dosa ini atau menerima sakramen tobat itu menjadi kebutuhan, menjadi kerinduan hati kita yang paling dalam. Ada batasan nggak? Misalkan gini, saya baru saja pengakuan dosa 1,5 bulan yang lalu, sedangkan ini menjelang Paskah. Itu perlu nggak untuk mengaku dosa lagi atau enggak? Ya tergantung dari kesadaran Anda. Jadi kan tapi kalau berdosa besar itu harus tidak ada batasan itu. Jadi baru saja ngaku dosa. Waduh saya bisa kok ada dosa besar. Segera. Karena taruhannya neraka. Nah rupanya orang sekarang nggak takut neraka dan tidak konsep punya neraka. Jadi sebetulnya gini, surga itu adalah kebahagiaan kekal. Penderitaan kekal itu adalah neraka. Dosa yang nggak bisa diampuni, tidak diampuni, itu akan membuat kita sampai ke ujung itu. Jadi kalau sekarang ini Yesus sudah menunjukkan, biar kamu nggak masuk neraka dengan menerima sakramen tobat. Kalau itu nggak dilakukan, kalau dia akhirnya masuk neraka, bukan kesalahan Yesus gitu. Sudah diberi kesempatan, diberi petunjuk. Makanya ada mungkin ini untuk menutup ini ya, ada cerita. Masih ada satu pertanyaan. Oh ada Mas ya? Mohon izin bertanya Romo, apakah pengakuan dosa harus di hadapan para Romo atau pastor?
Karena saya pernah menemukan salah seorang teman yang memiliki kerinduan mengaku dosa, tapi di sisi lain dia malu akan dosa dan perbuatannya. Apakah Romo ada pengarahan khusus untuk menghadapi hal seperti ini? Jadi kalau ditanya yang pertama, apakah harus dihadapan? Ya, sebagai orang Katolik itu, ajaran gereja, dogmanya, itu di hadapan imam baru sah itu. Tidak bisa tawar ya? Tidak bisa, gitu, itu tidak bisa. Nah, kalau malu tadi itulah kita terkena tipu muslihat si jahat itu. Gitu loh. Itu harus disadari begitu. Karena kalau nggak disadari begitu, kita, waduh, nggak tak simpen baik. Jadi sekali lagi Romo tidak akan Masih ya? kalau menyebarkan itu, Romo taruhannya sama. Dosa. Dosa yang membuat dia juga ke itu tadi, siksaan kekal itu. Itu tadi pertanyaan yang terakhir, Romo. Oke. Nah, saya mau menutup begini. Ada seorang itu diajak oleh malaikat ke neraka. Di sana tuh, di neraka itu, oh, hidupnya enak. Malah enak ya? Oh, enak. Nah, setelah itu, dia diajak ke surga. Terus dia melihat, kok di sini kok tenang-tenang saja. Kurang seru. Nah, dan di sana kok lebih menjanjikan. Nah, akhirnya, gimana sekarang kamu putuskan? Kamu di surga atau di neraka? Lalu dia pikir-pikir, akhirnya, wis, saya ke neraka saja. Jadi ke neraka. Karena apa? Di sana lebih seru. Nah, ketika sudah yakin, yakin. Dan tidak menyesal, tidak. Lalu akhirnya diantar lagi ke neraka. Dia minta ke neraka. Setelah sampai di sana, kok hidupnya gak karu-karuan. Keseruan tadi itu ternyata bukan keseruan yang dia lihat, tapi menjadi hidup yang penuh penderitaan. Terus tanya, loh, yang kemarin itu kemana? Oh, itu kemarin itu sedang promosi. Jadi promosi orang dia masuk neraka. Jadi promosinya lebih indah daripada ya. Promosinya masuk Ya, neraka. ya, itu aja. Makanya ini sakramen pengakuan dosa kita harus cukup serius dalam arti gini, bahwa ini akan menentukan kita itu ke surga atau ke. Nah, orang yang menerima sakramen tobat, saya kira diberi kejernihan bahwa surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Tidak pernah ketipu dengan promosinya si jahat ini. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Kita sudah banyak mengobrol ya tentang persiapan tentang penerimaan sakramen tobat. Nah, ini nanti semoga bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri selama masa prapaskah ini. Ya, Ya. silakan Bu Yati. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa dari bidang liturgi sudah menyiapkan waktu, jadwalnya nanti tanggal 12. Seperti yang sudah saya share, mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Romo. Jangan sampai kita terlena, tertipu, karena hal-hal yang membuat kita ini mungkin malu atau takut atau apa, akhirnya kita tidak melakukan atau tidak memperoleh sakramen tobat. Maka mari kita gunakan bersama-sama kesempatan yang baik ini untuk datang ke gereja pada jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan untuk menerima sakramen tobat. Semoga kita semua nanti bisa selamat, ya. Kita juga bisa merayakan Paskah dengan sukacita, dengan pantas, dan yang terpenting bahwa keselamatan kita kelak setelah kita tiada, akhirnya memperoleh hidup yang kekal tadi. Maka saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam Zoom ini. Mungkin kalau yang tidak bisa mengikuti Zoom, nanti akan ada YouTube-nya, bisa dilihat ulang nanti di YouTube, akan kita sampaikan selanjutnya nanti. Baik. Mungkin apakah perlu sesi foto? Oh ya, mungkin perlu buka kamera. Mungkin ya, Buka kamera, kita foto bersama dulu, supaya kita bisa kelihatan. Di mana Mas Kevin? Bisa? Siap? Oke. Kita buka. Kamera sudah siap dibuka?
Tersenyum dulu semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Masih ada lagi? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada seluruh umat yang sudah setia untuk ikut dan hadir di dalam Zoom ini. Mungkin ada yang masih perlu disampaikan, dari Chandra? Cukup kita Cukup? tutup. Baik, kita akhiri dengan doa dari Romo, nanti sekalian berkat. Bapak Ibu dan semua saja yang hadir dalam Zoom ini, mari kita tutup dengan doa agar kita sungguh-sungguh merasakan masa Prapaskah ini sebagai masa yang penuh rahmat yang nanti memuncak dalam peristiwa Paskah yang akan kita rayakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami melalui gereja-Mu. Ketika kami jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, Engkau telah menyediakan sakramen pertobatan, di mana Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau beri kesempatan untuk memperbaikinya. Kau beri kesempatan untuk memperbarui, sehingga hidup kami menjadi hidup yang lebih pantas, layak untuk menerima rahmat keselamatan-Mu. Melalui sakramen tobat, kami yang terpisah dengan Engkau karena dosa, Kau beri kesempatan untuk mendekat kembali. Kami sungguh merasakan bahwa sakramen pertobatan benar-benar membawa kami kembali pulang ke rumah-Mu. Bapa yang penuh kasih, ampunilah segala dosa kesalahan kami, karena cukup sering kami menjauh dari-Mu. Dan kami pada saat ini sungguh merasakan akibat dari dosa. Ya, dosa ekologi yang kami lakukan. Maka ampunilah segala dosa kami. Jaga, rawatlah alam kami ini. Sentuhlah hati kami untuk lebih peduli, berempati, memelihara alam kami. Karena alam ini adalah ciptaan-Mu yang Kau berikan agar kami tetap lestari dalam kehidupan kami dari masa ke masa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan kami ini, dan biarlah istirahat kami malam ini dapat Kau lindungi, Kau berkati, dan besok pagi boleh bangun dengan badan yang sehat. Dan kami bersemangat untuk menebarkan kebaikan dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Untuk itu ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas umat-Mu ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam, berkat dalam